Bagaimana sumber taburnya dia dunia kalau seperti Nabi Sulaiman, dia akan selamat. Karena kekayaan ini tidak menghalangi dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada orang yang mampu menandingi kekayaannya Nabi Sulaiman. Tapi dia termasuk orang yang sukses yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai sekarang pun tidak ada orang yang semiskin Nabi Isa. Namun dia juga tergolong orang yang sukses. Dia bukan orang yang celaka, walaupun dunia dia tidak memilikinya. Dia termasuk orang. Kenapa dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dia tempatkan dirinya pada amal-amal agama. Nabi Ayub alaihissalam, kalau dalam gambaran kita mungkin dia orang yang paling celaka. Kenapa? Yang awalnya dia seorang raja, setelah itu dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rakyat biasa, setelah itu diberikan lagi penyakit yang tidak pernah diberikan penyakit orang-orang terdahulu. Badannya berulat, saking tinggal lisan dan hatinya tidak dimakan ulat yang diulang Rasul. Dikucilkan karena baunya yang tidak mengenakan. Dikucilkan ke pinggir kota, setelah itu dibuang di tempat sampah, setelah itu dibuang dari kampungnya sendiri. Dalam pandangan kita manusia sekarang mungkin dia orang yang celaka. Namun jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat suruh minta kepada dia, wahai Nabi Allah, mintalah doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu, karena sesungguhnya engkau adalah nabi, pasti doamu diijabah. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu terhadap Allah. Telah lama dia berikan aku kesenangan, telah lama dia berikan aku kesehatan. Masa sebentar saja dia berikan aku penyakit, aku sudah mengeluh. Kita ini zaman ini baru dikasih sakit gigi saja, satu kampung tahu. Baru dikasih musibah sedikit saja, curhat kiri, curhat kanan. Apalagi sekarang ada media sosial. Allah Akbar. Tiap hari kita sampai ditanya sama Mbah Google, Mbah di YouTube, apa yang kamu pikirkan? Dibukalah unek-unek itu. Padahal telah banyak nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sedikit susah saja membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal sekian lama umur kita telah diberikan kesenangan oleh Allah. Mulai dari kecil kita dibesarkan dengan keluarga yang baik, diberi makan yang cukup walaupun tidak berlebihan. Besar tumbuh besar kita diberikan fasilitas yang lengkap oleh Allah. Orang naik motor, orang kafir naik motor, kita juga diberikan motor. Orang kafir diberikan rumah, kita juga diberikan rumah. Namun sedikit saja tersandung kehidupan kita zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap Allah tidak sayang terhadap kita. Padahal kasih sayang Allah ini bukan berbentuk materi yang melimpah, boleh jadi materi yang sedikit. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini belum tentu dengan kesehatan yang baik, bisa saja dengan sedikit penyakit. Jadi cinta Allah Subhanahu wa taala dia tidak dibatasi dengan suasana dan keadaan. Jadi kebahagiaan ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan kesenangan-kesenangan saja. Bisa saja bahagia itu berbentuk derita di mata manusia. Bisa saja bahagia yang Allah titipkan itu berbentuk penyakit di mata manusia. Apa kata Nabiullah Ibrahim ketika berada dalam api? Ketika Bilal radhiyallahu anhu ditanya, "Di mana engkau merasakan kebahagiaan wahai Bilal?" "Ketika aku ditindis batu di tengah padang pasir yang terik. Setelah itu setiap orang yang lewat aku dicambuk, di situ aku merasakan kenikmatan." Bisa jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah telah bahagiakan kita, namun merasa cinta kita terhadap dunia melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu terasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit. Barulah terasa kalau sebenarnya seteguk air dingin itu nikmat. Baru kita rasakan sepiring nasi itu adalah nikmat. Kenapa? Karena semua ini sudah terasa hambar. Air putih terasa pahit, air teh terasa pahit. Apalagi kalau diberikan penyakit-penyakit yang berpantangan, jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa
kita tidak mampu rasakan. Karena hati kita ini tertutup dengan kesenangan yang belum kita miliki. Kenapa tidak terasa nikmatnya bersepeda? Karena mata kita tertuju kepada motor. Andai karena punya motor, tidak perlu mengayuh lagi, tidak perlu tinggal di gas jalan, yang jauh terasa singkat, maka hilanglah nikmatnya naik sepeda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ratusan orang di Ethiopia sana memimpikan bisa naik sepeda. Bagaimana bisa caranya naik sepeda? Bagaimana yang tidak punya kaki? Jangankan naik sepeda, dia bermimpi bisa berjalan. Orang-orang yang lumpuh itu yang ada di rumah sakit atau yang ada di panti-panti, bagaimana mereka bermimpi hanya untuk sekedar memakai sandal saja mereka mimpikan. Sedangkan nikmat sepeda sudah kita hilang dari kehidupan kita. Kenapa nikmatnya bermotor hilang daripada kita? Karena mata kita tertuju kepada kendaraan roda 4 yang ada mobil, yang ada tendanya. Siang malam kita berpikir, seandainya saya punya mobil, tidak kehujanan lagi, tidak kepanasan lagi, hilang dari nikmatnya motor yang main di belakang. Pindah ke mobil, maka pindah lagi ke merek. Akhirnya tidak terasa itu nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada cerita ketika seorang Badui ini datang kepada seorang khalifah. Duhai khalifah, rumah saya ini miskin sekali. Maka bagaimana caranya ini? Rumah saya kecil sekali. Maka khalifah katakan, kalau kau mau rumahmu longgar, kasih masuk kuda. Bagaimana khalifah ini? Orang mau longgar dikasih masuk kuda, tapi karena dia taat, akhirnya dikasih masuk kuda. Mengeluh lagi, terlalu sempit wahai khalifah, ada kuda di dalam. Bila masukkan lagi kambing, maka masuklah itu kambing. Tambah sempit keadaan rumahnya, karena ada lagi kambing, 2 mil, ada kuda, ada kambing. Mengadu lagi tambah sempit. Maka khalifah bilang, masukkan ayam, kasih masuk ayam 10 ekor. Masuklah di dalam rumahnya ayam 10 ekor. Berapa hari dia bermalam dengan sapi, kuda, kambing, ayam. Datang lagi khalifah mengeluh, tambah susah kehidupan rumahku ini, terlalu sempit, dikasih sempit lagi. Maka apa kata khalifah? Kasih keluar itu ayam. Maka keluar itu ayam. Ditanya khalifah, bagaimana keadaanmu? Rumahku sudah agak longgar ya khalifah. Tidak ada nih ayam yang ribut, tidak ada nih ayam, tidak ada nih kejar-kejar di pagi hari. Enak sudah kehidupanmu. Cuma masih agak sempit karena masih ada 3 hewan di dalamnya. Maka keluarkan lagi itu kuda. Begitu terus akhirnya semua hewan ini keluar dari rumahnya. Ditanya oleh khalifah, bagaimana keadaan rumahmu? Alhamdulillahirabbil alamin. Rumah saya longgar sekali. Keadaannya tidak dirubah, suasananya dirubah, maka hatinya ikut berubah. Beginilah keadaan kita. Terlalu berharap dengan yang besar sehingga yang kecil kita tidak nikmat. Kita masih merasa sempit zaman, sehingga rumah kita tiap tahun mau diperbesar. Padahal jumlah orang yang tidak bertambah. Sementara mau dikasih tambah ke kiri lagi, ke kanan lagi, karena khayalan kita terlalu tinggi. Makanya Rasulullah gambarkan kehidupan ini seperti satu kotak dengan garis-garis melintang di sisinya, setelah itu garis lurus di tengahnya. Apa kata Rasulullah dengan gambar ini? Maka kalau sampaikan hidup ini setelah selesai cobaan yang satu maka akan muncul cobaan yang lain. Inilah garis lurus di tengah kota ini adalah kehidupanmu. Garis lurus yang melalui kota itu apa kata Nabi? Itu adalah khayalanmu, mimpimu yang belum tentu kau miliki. Bila keadaan manusia, setelah kita dapat ujian yang satu maka akan muncul lagi ujian yang lain. Setelah itu akan muncul lagi ujian yang lain. Sewaktu kita susah, kita akan diberi ujian kekurangan mungkin. Setelah kita kecukupan, maka kita akan diberikan ujian lagi yang lebih besar lagi. Tidak habis sampai kita meninggalkan dunia. Maka beruntunglah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dikenalkan oleh agama. Sekarang ini saudara kita di luar sana dalam keadaan berada di tanduk yang menyembah. Mereka sekarang berlomba-lomba tinggalkan dunia agama. Anak-anak keturunan kita sekarang mulai sedikit demi sedikit ditelanjangi orang-orang kafir, dijadikan pajangan di Indomaret, dijadikan pajangan di bom bensin, dijadikan pajangan di mal-mal besar sana. Kalau kita jalan ke kota-kota besar,
saudara-saudara kita sering jalan, kita bisa lihat bagaimana orang Islam diperlakukan oleh orang-orang kafir. Jadikan bahan pajangan jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar hampir tanpa busaan. Kalau hari ini kita tidak bergerak, hari ini kita hanya mementingkan diri kita sendiri, mementingkan kepentingan kita sendiri, maka tidak mustahil beberapa tahun kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita, anak-anak perempuan kita akan keluar rumah tanpa busaan. Kita tidak bergerak. Orang-orang sekarang sudah mau meninggalkan amal-amal agama. Mereka tidak menganggap lagi amal-amal agama ini perkara yang tidak terlalu penting lagi. Bahkan Menteri Agama pernah mengeluarkan mau memberhentikan azan. Pelajaran agama di sekolah mau ditiadakan. Agama katanya ini hanya untuk jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan orang Islam yang bergerak sekarang, maka orang Islam sendiri akan meruntuhkan agama. Inilah yang sangat dirisaukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita buat jadi orang-orang yang paham ini sekarang kita fikir. Kita duduk di sini bukan mau ceramah, kita cuma mau bagi fikir. Bagaimana saudara-saudara kita yang di luar sana yang telah meninggalkan agama. Di kampung saya itu dulu kalau sebelum ada jamaah yang bergerak, kalau ada suara azan, suara mengaji di masjid, maka orang semua heran, apalagi di masjid. Orang bikin apa lagi biasanya kalau masjid bersuara itu mungkin hari Jumat saja, atau ada orang kerja bakti, baru masjid berbunyi. Setelah ada jamaah bergerak, dikasih bunyi masjid di siang hari, mereka pusing apa itu? Kenapa itu bunyi masjid di siang hari? Yang mereka tahu itu maghrib dengan subuh. Sekali-sekali ada izan yang mereka tahu. Tapi setelah alhamdulillah jamaah bergerak dihantar kemana-mana, maka ada beberapa masjid mungkin belum 5 waktu tapi sudah ada beberapa orang. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita ini adalah kerjanya nanti, bukan sesuatu yang baru dimunculkan oleh orang-orang tua kita. Inilah kerjanya para sahabat, inilah kerjanya para tabi'in, inilah kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kembali diangkat oleh orang-orang dakwah. Bagaimana kita sama-sama risaukan, bagaimana sama-sama kita kerja ini agama. Kalau kita mengalir pada poros kita saja, maka di luar poros kita akan hilang. Kalau kita hanya mengalir dengan organisasi kita, maka di luar organisasi akan hilang. Kalau kita hanya berdakwah pada institut kita saja, maka di luar institut kita akan hilang. Kalau kita berdakwah hanya melalui internet saja, maka orang yang tidak ada jaringan internet akan hilang. Di ujung-ujung sana, di Ulu Manda tidak ada internet. Dekat sini Ulu Manda tidak ada internet. Di Seko tidak ada internet. Siapa yang mau bawa agama ke Seko kalau bukan jemaah? Tidak ada orang yang mau digaji jalan kaki berhari-hari. Tidur sadar, makan sadar. Kalau bukan jemaah ini yang bergerak, bukan caranya Nabi yang kita buat, maka agama ini akan hilang. Beberapa tahun lalu, 2007, saya ada di Tapalang. 2007 masih anak muda. Dengar cerita sama orang Tapalang. Ada kampung dulu, satu kampung itu Islam, masih ada masjidnya. Tapi setelah beberapa tahun tidak terjamah, datang jamaah, masjidnya masih ada, cuma tidak ada lagi orang Islam di kampung itu. Semua sudah Kristen. 2007 itu di kampung kita ini terdeteksi ada kristenisasi. Alhamdulillah mungkin sekarang sudah hilang. Ada beberapa kampung itu yang dikristenkan secara diam-diam. Dakwah masuk mereka hilang semua. Maka zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikenalkan agama sebagai pekerja, sebagai pendakwah adalah orang-orang yang beruntung. Karena seandainya dulu ini dia mesti jadi nabi dulu baru bisa berdakwah. Nabi Harun itu mau ikut sama Nabi Isa, Nabi Musa lapor dulu kepada Allah. Jangan dulu, tidak boleh langsung dijadikan dulu nabi. Sekarang tidak ada lagi nabi. Maka tanggung jawab kenabian ini dilimpahkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibebankan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat telah tiada. Hari ini kita telah bangga. Kita ceritakan bagaimana hebatnya umat. Sama orang kafir kita bicara kalau Islam dulu pernah punya yang namanya Umar. Kerlingan matanya mampu menghentikan peredarannya matahari. Hentakan kakinya mampu memberhentikan
cerita tentang Ikrimah. Dulu seorang tahir tulen melahirkan panglima perang yang hebat. Dengan tangannya dia mampu mengangkat gerbangnya Romawi yang panas membara. Ikrimah bin Abi Jahal. Cerita dengan mereka yang dulu Islam punya Ali. Bagaimana dengan Ali? Ali adalah pemuda yang hebat, di mana masih kecil dia sudah seret pedangnya untuk berjihad di jalan Allah. Cerita kita tentang Ali. Cerita tentang Abu Bakar. Dulu Islam punya yang namanya Abu Bakar, di mana habis hartanya sampai pernah dia berpakaian kulit kayu menghadap ditusuk pakai ranting pohon. Setelah itu dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Apa yang kau bayar Rasulullah?" "Yang apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasul." Bajunya saja tergadai semua zaman dimuliakan Rasulullah. Bangga kita. Tersenyum kita ini. Islam ini pernah meluluhlantahkan dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Takluk di bawah kakinya para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi masa mereka telah hilang. Masa mereka telah berlalu zaman dimuliakan. Kita sekarang berada di zaman di mana mereka lagi tidak ada. Tidak ada lagi Abu Bakar yang berkorban habis-habisan. Tidak ada lagi Umar yang bijaksana dan berani. Tidak ada lagi Ali, pemuda yang hebat. Sekarang ini ada diri kita. Apa yang akan dicerita anak cucu kita ketika masa kita telah berlalu? Apa yang dibuat oleh bapak saya ketika agama ini dihancurkan oleh saudaranya sendiri? Ketika agama ini hilang di permukaan, apa yang dibuat oleh nenek saya? Anak cucu kita akan cerita. Kalau jangan kamu berbuat, berkerut keningnya saya, bapak saya, nenek saya tidak pernah. Apa yang terjadi? Hilang ini agama. Yang kita menyangka agama ini datang di Indonesia dengan hadirnya orang-orang seperti kita di zaman sahabat. Tidak. Agama ini sampai di Indonesia karena perjuangan dan pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhu. Ada sahabat yang janda istrinya, ada sahabat yang terjadi cabi padanya, ada sahabat yang tidak sedikit pun di tubuhnya tidak ada bekas luka, ada sahabat yang terpancung terbelah dua. Satu kalinya Nabi terbelah dua badannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang akhir zaman ini kenal dengan agama? Kalau hari ini kita berleha-leha saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang sepeninggal kita tidak akan mengenal lagi agama. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berangkul. Mari kita saling bahu, mari kita singkirkan dengan baju kita. Kita kerja agama di kampung kita, di tetangga kampung kita, bahkan di tetangga negara kita. Kita bergerak bawa ini agama. Kata Nabi Isa, sampaikan kepada Nabi Isa, nanti ada umatnya Rasulullah. Dia orangnya bodoh-bodoh, orangnya jahil-jahil, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pembawa agama. Sahabat bertanya bagaimana caranya orang-orang jahil bawa agama, maka kata Allah, dia akan aku berikan ilmu dan sebagian daripada ilmu. Bersedia semua insyaallah. Ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya dari keterbatasan pengetahuan saya. Tutup majelis kita ini sebagai dikatakan majelis salat tutup menjadi majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.